Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyanti, NIM 18650021 kelas A. Sini saya akan mereview manajemen Project Information Technology. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Kalaupun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah pengelolaan personel dan koordinasi tim, masalah atau problem, proses. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kategori personel. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Manajer proyek atau teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, motivasi, mengatur dan mengendalikan praktis yang mengerjakan perangkat praktisi yang mengerjakan perangkat lunak, klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk, penggunaan perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenali tim. Masalah berkaitan dengan produk, masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Konteks, bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memanage sebuah sistem, produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan yang dihasilkan sebagai output dari perangkat fungsi dan untuk kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang ditekankan? Project adalah urutan atau sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas dokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan. Hal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua hal. Pertama, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga hal. Pertama, time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu kesempatan, limitation, keterbatasan, dan competition. Kedua, cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Ketiga, quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Kedua, fase project phase. Persiapan atau initiating, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah, perencanaan atau planning, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir, pelaksanaan atau executing, koordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan
dalam perencanaan, pengawasan atau monitoring secara konstan terhadap overall progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Sosialisasi atau close out, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Dokumentasi, dokumen konsep proyek konsep dokumen dasar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan preliminary meeting. Dokumen kebutuhan proyek, project requirement dokumen hasil dari analisa kebutuhan. Dokumen persetujuan atau validasi project charter. Dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek, project scope dokumen. Pandangan project sponsor dan sebagainya. Dokumen perencanaan proyek atau project plan detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek online bisa berupa tahapan-tahapan fase rangka kerja. Dokumen sosialisasi atau closing, metode sosialisasi training serta terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Penyebab kegagalan proyek, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak cukup, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajer proyek itu kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antarpersonal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kreativitas, fleksibilitas. Fungsi dan proses manajemen proyek itu shopping atau ruang lingkup, planning, perencanaan, estimating, perkiraan, jadwalan, organisasi, pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling, pengontrolan, closing, penutup. Baiklah, mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya akan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.